Arsenal berambisi meraih banyak gelar musim ini setelah gagal total di musim 2022-2023 lalu. Saat itu, The Gunners yang menjadi kandidat kuat juara Liga Inggris harus terpleset di akhir-akhir kompetisi dan disalip Manchester City yang akhirnya keluar sebagai juara dan meraih treble winners. Tak ingin gagal lagi, Arsenal telah memperkuat diri dengan merekrut pemain-pemain top seperti Kai Havertz, Jurrien Timber dan Declan Rice. Hasilnya, Arsenal memulai musim dengan relatif baik meski kerap harus mengejar atau mengamankan poin. Mereka bahkan sempat berada di puncak klasemen liga. Sayangnya, performa apik konsisten hanya berjalan sementara setelah performa buruk bulan Desember menghantui mereka. Hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 imbang dan 4 kali kalah di 7 pertandingan terakhir menjadi bukti menurunnya performa tim asuhan Mikel Arteta musim ini. Khusus di Liga Inggris, rangkaian hasil buruk membuat mereka terlempar dari puncak klasemen ke posisi 4. Arsenal juga sudah tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah ditekuk West Ham United dengan skor 3-1. Dan terbaru, mereka juga harus gugur dari ajang Piala FA setelah dipermalukan Liverpool 2-0 di Emirates Stadium. Bermain di babak ketiga Piala FA, Minggu 7 Januari 2024 malam, Arsenal turun dengan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Bukayo Saka, Kai Havertz dan Reiss Nelson di lini depan. Di sisi lain, Liverpool terpaksa tampil tanpa Mohamed Salah yang absen karena harus membela negaranya di Piala Afrika. Tak hanya itu, Liverpool juga tak memainkan Virgil van Dijk di Emirates Stadium dini hari tadi. Sebagai penggantinya, Gerald Amorim Kwanzaa yang bermain sebagai bek tengah untuk menemani Ibrahima Konate. Hebatnya, lini pertahanan Liverpool justru tetap solid tanpa adanya Virgil van Dijk. Hal itu tak lepas dari apiknya permainan Konate di jantung pertahanan The Reds. Arsenal sempat mengancam lewat Kai Havertz di menit ke-8. Namun, tembakan jarak jauhnya berhasil digagalkan oleh kiper Liverpool Alisson Becker. 3 menit kemudian, giliran tembakan Martin Odegaard menerpa tiang. Bukayo Saka turut mengancam gawang Liverpool. Namun, tembakan jarak jauhnya di menit ke-27 masih bisa diamankan oleh Alisson. Ben White juga memperoleh peluang di menit ke-38. Namun, Alisson lagi-lagi berhasil tampil gemilang menahan tembakan sang bek lawan. Di sisi lain, Liverpool yang banyak ditekan nyaris mengejutkan lawan lewat tembakan Trent Alexander-Arnold pada menit ke-45. Akan tetapi, bola menerpa tiang gawang. Tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Skor imbang 0-0 bertahan hingga jeda. Pada awal babak kedua, Liverpool langsung menarik Cody Gakpo dan Alexis Mac Allister untuk digantikan Diogo Jota serta Ryan Gravenberch. Keputusan Jurgen Klopp dalam pergantian pemain pun berujung manis. Permainan Liverpool mulai membaik dibandingkan babak pertama. Arsenal sempat menebar ancaman melalui pergerakan pemain pengganti Gabriel Martinelli, namun Liverpool yang bisa keluar sebagai pemenang. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-80 usai tendangan bebas Alexander-Arnold yang coba dihalau oleh Jacob Kiwior justru berujung gol bunuh diri ke gawang Arsenal. Berambisi mengejar ketertinggalan, Arsenal justru kembali kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Liverpool memastikan kemenangan dengan skor 2-0 pada masa injury time babak kedua melalui skema serangan balik cepat. Jota mengirimkan umpan kepada Luis Diaz yang dengan tenang melepaskan tembakan keras ke sisi kiri gawang tanpa mampu dibendung oleh Aaron Ramsdale. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai dan Liverpool berhak melaju ke putaran keempat Piala FA. Sementara itu bagi Arsenal, kekalahan 2-0 atas Liverpool telah memperpanjang catatan buruk mereka musim ini dengan 3 kekalahan beruntun di semua ajang. Pasukan Mikel Arteta sebelumnya harus mengakui kekalahan 2-0 atas West Ham dan 2-1 atas Fulham. Salah satu faktor yang membuat Arsenal gagal meraih kemenangan adalah kurangnya dalam memaksimalkan peluang. Squawka mencatat bahwa Arsenal gagal mencetak gol dalam 2 laga terakhir di kandangnya meski melepaskan total 48 tembakan. Saat dibekuk Liverpool, tim meriam London ibarat kekurangan peluru tajam karena 18 percobaan mereka berujung nihil. Arteta memasang Kai Havertz sebagai penyerang tengah, tetapi pemain Jerman itu malah keseringan membuang peluang dengan 6 tembakan sia-sia. Kai Havertz bahkan mencetak rekor yang tak diinginkan, yaitu sebagai pemilik peluang terbanyak Arsenal dalam sebuah partai Piala FA yang gagal mencetak gol.
mundur ke partai sebelumnya saat diobok-obok West Ham United di Liga Inggris, Arsenal justru lebih parah dengan menyia-nyiakan 30 peluang tanpa bisa mencetak satu pun gol. Sementara 2 gol The Hammers tercipta hanya dengan 6 peluang saja. Finishing buruk lini depan Arsenal dalam beberapa laga terakhir telah mempengaruhi performa seluruh tim. Martin Odegaard dan kawan-kawan gagal tampil konsisten dan akhirnya mulai tersingkir dari perebutan gelar. Mereka kini hanya memiliki peluang untuk meraih gelar di Liga Inggris dan Liga Champions. Namun, hal itu akan semakin sulit jika The Gunners tidak segera bangkit dan memperbaiki performa mereka. Sementara itu, pelatih Mikel Arteta percaya ceritanya akan berbeda jika dua pemainnya yaitu Jurrien Timber dan Thomas Partey tidak diganggu cedera. Sejak didatangkan di musim panas 2023, Timber langsung terkena cedera ACL di laga debutnya. Sementara Thomas Partey bermasalah di groin dan hamstring. Timber diperkirakan absen sampai dengan bulan April, sementara Partey kemungkinan akan menepi hingga Februari. Menurut Arteta, kedua pemain itu seharusnya bisa memperluas dimensi permainan Arsenal sehingga tidak gampang dibendung lawan. Memasuki bursa transfer musim dingin Januari 2024, Mikel Arteta mengatakan jika timnya tetap memantau dan mengincar beberapa pemain. Namun, Arteta menegaskan bahwa fokus timnya kini bukanlah pada bursa transfer saja, melainkan mengembalikan performa Arsenal. Belakangan ini, Arsenal dikaitkan dengan striker Brentford Ivan Toney. Akan tetapi, Brentford nampaknya tidak ingin melepas Toney karena memagarinya dengan mahar sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah.